من أنا من أنا من أنا. Jadi itu tah ratakan dan rapatkan software. Bunyi HP dimati, bunyinya aja, getarnya dilupakan. Tapi mun cagar mengganggu, getarnya mati juga. Mun cagar warnanya HP itu bilanya timbul orang memiskol, kelihatan ngarannya mengganggu doa balik. Mucil juga matiran nih. Allahu Akbar. Tinggi bunyi. Mengganggu ngawur ini mawur. Allahu Akbar. Wah itu kipik HP bergetar di atas kipik. Nah sudah mengganggu. Nah umpamanya terganggu itu masalah hati. Sudah pikirnya barang dulu. No. Mata ke situ, batis sekilan, bahu rapat bila berjamaah. Nah, udah selesai dulu. Dada ke kiblat. Ya Allah, guru ya. Kalau sembahyang di pesawat kayak apa guru? Maka menghadap kiblat. Jadi berpadawan pilot lah. Pilot arahan pang satu mat. Pesawat kita nih ke kiblat. Ujar pilot mati bertahan kita. Karena kiblat di bawah. Jadi mintulah pesawat. Jelaslah belajar. Mudahan kita orang Banjar jangan sampai kita bungol dan kawa dibunguli. Kenapa jadi bungol dan kawa dibunguli? Mungkin kita ini hendak mencari aja berpikir, hendak mencari duit aja hidup. Akhirnya yaitu tadi banyak. Aku tuh nalar fakta aja, fakta. Kadang-kadang kisahnya nih mendengar di TV juga bang. Ada orang mengaku jadi nabi, ya lah. Nang umpat lawan mengaku nih, bang orang bungol, orang pintar, ya. Tahu bujur katanya ya lah. Jaka misalnya nang umpat nih misalnya orang desa, orang kada sekolah, orang kada kuliah, orang labeh ada nang membunguli nih. Akulah nabi akhir zaman, aku didatangi oleh Jibril. Ya, tapi bertobat bang sudah aja. Nah, nang ku bingung tuh nang mau umpat itu nah. Mun mengaku jadi nabi itu nyata luput sudah. Ini nang mau umpati pulang. Maka orangnya ini orang sekolah. Ya orang bungol bin tambok sepenjati. Semua karena apa? Mereka memang pintar urusan dunia, tapi bungol agama. Lalu masuk kayak fitnah. Lalu salah paham. Lalu tersalah sangka. Nah mari belajar, jangan kada belajar. Pokoknya jar kurang bahari itu nasangkalang sangkaling tempurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, tujuh lurung orang dahulu. Nah, orang bahari ja umpati, orang bahari tapi bungol. Kita gini bapak mau umpati orang bungol, kita mau umpati orang bahari nang alim, membungol bapak juga. Turuti orang bahari ya siapa? Abu Jahal. Oh adalah. Orang bahari juga Abu Jahal itu, tapi kadang mau umpati kita. Abu Lahab ada juga. Kita mau umpati orang nang bujur, tapi
Tapi bahari orang-orang soleh. Nah, dibacakan maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi. Nah, belajar ilmu agama mudahan. Jadi Banjarmasin alhamdulillah, wah kalau sudah maulid sejarah Nabi dibacakan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga diterjemahkan pulang. Gara-gara sering dibacakan sejarah Nabi, kedada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Alhamdulillah kadada lagi mengaku jadi Nabi. Gara-gara kadada membacakan sejarah Nabi, iya nah kadada mengaku jadi Nabi kan lucu. Yang orang bahari fahtazan arsyu taraban wastibsyara wamtala'atis samawatu anwara wabajjatil malaikatu tahlilan wa tamjida. Ketika Rasulullah hendak lahir, Masya Allah, aras gembira bergoncang, langit semua pintunya terbuka. Nah, ntar dibacakan ini mana tahu kisah Nabi Muhammad. Yanang Nabi lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, kayak bulan purnama yang luar biasa bagus dan indah. Ya. Lalu gelar Nabi dalam qasidah lawan puji-pujian, anta syamsun, anta badrun, anta qomarun, anta nurun, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pujilah Rasulullah, kesahakanlah sejarah Nabi. Anu buruai bahasa Arab, jadi kami ngalih belajar mun bungol teh kada bisa belajar. Kada bisa juga. Nah, dilatinakan ya diterjemahkan. Anunya, riwayatnya tuh tetap baca bahasa Arab, artinya jatuh. Fahina qarra awan wad'i hadzal habib, hatan hendak lahir Nabi itu ya Allah, langit, bumi semua. Itu ceritanya begitu. Alhamdulillah di Banjarwe ini. Nah ya Jako, apakah sejarah Nabi itu dibaca hatan bulan maulid aja? Maulah. Allah berkisah sejarah Nabi Adam ke Nabi Muhammad, berkisah sejarah Nabi Nuh ke Nabi Muhammad, sampai sejarah Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berbila apa? Setiap waktu. Karena Quran itu dibaca kapanpun dan setiap waktu. Kalau kamu baca Quran, kisah Nabi Isa, oh jangan dibaca dulu nih ya. Kenapa? Belum maulid Nabi Isa. Jadi tinggal dulu Quran. Karena kau hari-hari membaca Al-Quran itu sejarah Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dikisahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad. Niki tanah ampun Nabi ini kita sering-seringlah bacakan sejarahnya Nabi Muhammad. Insya Allah. Rombahari, Masya Allah. Marhaban ya Nuh ra'aini marhaban. 12 jam tak. Bekas nang minum susu lon roti tadi, istirahat dulu. Pangan. Marhaban jaddal Husaini marhaban. Mana bemek asli suara
nih kencang urat bulu nah jangan kawan nah. Dikira tadi harat banar artinya uratnya timbul nah. Ayo orang bahari makanannya apa Mbak Tuntung pemaulid be Isra Mi'raj makanannya apa ilat sapi wadai pas kayak ilat sapi lalu ngarannya wadai itu ilat sapi nah, itu ya Tuntung pulihkan jam 1 bulik pulang mana belampu nah di tangan anu aja culok aja nah melihat amba yang pindah kada bergerak hantu nah ngaran di desa kadap bahari wah ada kegampangan ada nang kadang-kadang not tiap malam pertama ini malam kedua ini tiap malam bulan Maulid itu mah mengesahkan kisah Nabi Muhammad aja ada dulak-dulaknya terus di luar bulan Maulid bang siapa yang menyalahkan mau tiap hari kek, mau tiap malam baca sejarah Nabi, siapa yang larang? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah mengesahkan kisah para nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi kuat, menjadi punya pendirian. Kenapa? Karena dari kisah itu akan ada masuk ilmu-ilmu dan pedoman. Sejarah itu jawaban hidup. Dengan sejarah orang bisa jalani hidup. Rasulullah hijrah ke Madinah. Awal-awal yang dibangun di kota Madinah masjid. Dinamailah masjidnya Quba. Bahkan siapa dialah datang ke Masjid Quba hari Sabtu, sembahyang sunat 2 rakaat di sana, pahalanya sama dengan mengerjakan umrah. Apa nang pamulaan diulah Nabi? Masjid. Masjid apa? Quba. Belum terpikir rumah, belum terpikir ini dan itu. Kemudian cucu beliau Sayyid Ahmad Al-Muhajir ilallah yang dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh, mau disakiti, lari ke satu tempat, hingga sampai ke kota Hadramaut, Yaman. Apa yang mulai dibangun? Karena datuk beliau begitu, beliau ingat sejarah bahwa Rasulullah pemulaan ke kampung sana masjid dulu, berarti ujar masjid tidak harus kayak itu. Almarhum guru pindah ke sekumpul, langgar di pikiran sidin dulu. Kenapa? Sejarah adalah jawaban. Tanpa sejarah kita kada bisa jawaban hidup. Sejarah kayak apa orang bahari melakukan sesuatu kebaikan, maka itulah jawaban. Sejarah umai betakon pilihnya hanyar betianan tuh nah betakon lawan orang tuha-tuha kayak apa betianan ini supaya nyaman. Nah nang Tuhan ini kan sidin dapat dari nang tuha juga, nang Tuhan ini dapat dari nang tuha juga. Nang bilanya bumbunan dah, bila berubah hujan apa? Bilanya bumbunan nih berubah bagi itu napa tak? Sakit ora? Apalah? Nah, nang anehnya nih. Lampin cabut. Ya dah. Atau banyu dingin pusut. Awalah menjawabnya nek kada kurang berdiri nang memedihkan hen tentang di mana nyawa pina alim nang uye ini kada nang tuha berdiri nang malah jadi pungolai datang di mana kita nih anak muda generasi muda yang harus menghargai orang tua. Cara menghargai orang tua apa nang digawi orang tua nang bujur dituruti mun luput jangan. Nah, apalagi mudahan ya Kalimantan Selatan kita doakan mudah-mudahan sebertaan menuntut ilmu. Nah, kepada guru-guru mudah-mudahan
jangan sampai lepancing duit dan harta demi sebuah duit dan harta hakun menyampaikan nang luput. Jangan kalau ada misalnya guru, apakah misalnya ngaran sidin guru utuh longor, datang kena orang duit nanya wana nda bari semiliar sebulan, asal nyawa kena bila berceramah sampaikan nang keni ini nang kadabu. Akhirnya masyarakat bingung. Sampaikanlah yang hak nang bujurnya aja lah, ini nang bubuhan penceramah. Mari kita bersatu padu, mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran, mengikis kejahilan. Masyarakat jangan bungol, jangan kada tahu di agama. Mereka wajib belajar ilmu agama, jangan sampai kada tahu. Gara-gara kada tahu ya bungol. Ada menutup kemungkinan kena usia nang saking bungolnya toh adan digantinya lagu dangdut. Mari sembahyang, mari puasa, lakasi kasini bila kada masuk neraka. Ajar carinya. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Adzan gantinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung terjemahnya aja lagi. Mudah-mudahan mari kita sama-sama jaga, jangan sampai kita ini bungol dibunguli orang. Itu aja sudah. Mudah-mudahan yang kita khawatirkanlah kita, keluarga, juriat kita, mudahan selamatan. Kita kadang mengharap apa-apa, Tuhan aja jangan sangit lawan kita, Rasulullah jangan sangit lawan kita, itu aja. Kada begitu anu juga, Allah ada sangit, Rasulullah jangan sangit. Sekali lagi lah aku sampaikan supaya memperjelas dan mempertegas saja. Haul seseman yang diadakan insyaallah pada tanggal 13 malam Selasa habis Isya, itu aku kadada meminta sumbangan selain dari malam Sabtu atau orang yang datang ke sekretariat masjid. Kadada aku menyuruh orang untuk meminta sumbangan, apalagi dengan rekening bank. Kadada. Kalau hendak menyumbang, datangi ke rumah langsung atau malam Sabtu di pengajian. Kenapa? Karena ini ku sampaikan menjaga, jangan sampai ada orang yang bakal mengambil keuntungan dan merugikan masyarakat. Acaranya habis Isya, di mana bal 17 lewat sikit lewatnya di kota Citra. Kenapa tak kasih itu? Karena wadahnya dan parkirnya insya Allah menampung. Acaranya aku kadada undangan khusus. Siapa hendak datang aja. Dadak undangan khusus, datang aja, bebas. Cuma bilanya ada telayani nang modelnya harus duduk di muka ke belakang, harus duduk di tengah ke pinggir, minta relai. Aku kata kau menyambut, kenapa? Karena aku mimpin acara. Kata kau mah hatan bermaulid no kau. Atau ya Rabbi salli ala Muhammad.
Jadi mau minta rela. Nah, ya acaranya mengaji, maulid, manakib, syair kasidah seseman, tahlil, doa, bulikan. Ada Bapak. Niatku dan niat kita bertahan, mudahan itu aja dapat berkat. Lawan dapat syafaat. Apa bisa ulama beri syafaat? Hadisnya ada. Hadisnya ada. Apa bisa orang saleh beri syafaat? Hadisnya ada. Kita ini bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Kita bisa dapat syafaat dari orang-orang saleh. Bisa. Bahkan bisa anak beri syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya, bisa juga anak memasukkan neraka lawan orang tuanya. Bisa. Selangkah lagi abahnya anak masuk ke dalam surga sudah. Ujar malaikat, oh toh. Dan berdadas dia dulu masuk. Nepak, kiau-kiau aku nak masuk ke dalam surga. Tuh anak ikam. Bayang ada puasa ada, biar ikam ada melajari. Salingnya bujur. Nah, jer Tuhan ikam gara-gara ada melajari, bayi-bayi ke neraka situ. Nah, anak memasukkan ke neraka. Ya akhirat itu tulung betulung syafaat bersyafaat, bahkan hadis. Karena semua orang mencari siapa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Semua. Karena mereka akhirnya tahu. Sebelum tahu mereka datang ke Nabi Adam. Didukung oleh umat-umat Nabi Adam. Coba kita datang ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam begini. Tompat nang kada tahu. Bubuhan umat Nabi Nuh bersiwar pulang. Coba kita ke Nabi Nuh. Jalan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Akhirnya datanglah mereka kepada nabinya kita. Nabi semua kita. Datang mereka, Nabi langsung berkata, Analaha, aku berhak beri syafaat. Aku berhak beri syafaat. Silakan kalian meminta syafaat kepada aku. Lalu sujudlah Nabi. Allah berkata, ya Habibi ya Muhammad, hai kekasihku, angkat kepalamu, minta apa yang kau minta, kau akan dikabulkan. Di saat semua orang nggak berani ngomong, di saat semua orang diam membisu, Nabi Adam nggak berani karena merasa salah dengan Allah. Merasa, bukan salah. Nabi Nuh nggak berani ngomong, Nabi Ibrahim nggak berani ngomong. Hari itu hari di mana Allah sepertinya sedang marah dan semua orang nggak berani ngomong sama Allah. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad ngomong sama Allah. Karena apa? Karena betapa dekat dan sayangnya Allah dengan beliau dan sayangnya beliau dengan Allah. Isba'tu syafaat. Minta syafaat, kau akan diberi syafaat. Semua umat Nabi, kata Nabi Muhammad, umat ulun ya Allah, umat ulun ya Allah. Masuk surga nih. Ayo, datang di mana? Ada syafaat. Datang di mana? Bahkan Nabi Muhammad memberikan syafaat lewat di satu kuburan. Mendengar Nabi orang berpukulan di dalam kubur. Hadis riwayat Bukhari. Jalan dagoy, ambil sidin pelapah kurma. Nang hijau andak sidin di atas kuburan. Kata Nabi, selama pelapah kurma ini daunnya masih hijau, maka ini akan memintakan ampun kepada nang mati. Sikong ditanya, kenapa jadi dipukuli ya Rasulullah? Ujar Nabi, nang ini bakamih kada bujur membasuh. Lalu dihukum, jadi sembayangnya kada bujur, ya lah bakamih kada bujur. Lalu kada bujur ya sembayangnya. Ada nang sikong nih pang jadi dipukuli juga.
anu pandiran ringga menguyak kejahatan orang, enggak